Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kami boleh datang untuk boleh belajar dari kitab Mika. Kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau mau sampaikan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, saudara, jadi di dalam 3 pertemuan kita akan melihat kitab Mika. Ya, ini Mika itu sebenarnya harusnya tulisan yang Ibraninya adalah M-I-K-A-H. Ya, AH itu adalah singkatan dari Yahweh. Mi itu siapa? K itu berarti seperti. Jadi nama Mika berarti siapa? Seperti Yahweh. Dan artinya adalah mau menyatakan betapa Yahweh itu tidak ada bandingannya dan mau menyatakan betapa Yahweh itu penuh dengan anugerah. Karena walaupun memang kitab Mika pada dasarnya memberikan penghakiman, ya, kebanyakan kitab nabi-nabi itu adalah Allah memberikan penghakiman, tetapi kita bisa melihat bahwa walaupun Allah memberikan penghakiman, tetapi kemudian Allah itu akan terus memelihara, memulihkan umatnya. Ya, karena itu Allah yang penuh kasih, penuh pengampunan seperti itu. Nah, Mika mau mengatakan tidak ada yang seperti Yahweh. Next, kita melihat latar belakang. Mika melayani sekitar tahun 740 sampai 700 Masehi sejaman dengan Yesaya. Karena kita bisa melihat dia mengatakan ya mengenai pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia raja-raja Yehuda. Kalau saya bacakan ayat 1, firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreset yang mendapat penglihatan berkenaan dengan Samaria dan Yerusalem. Pada zaman Yoram, Ahaz dan Hizkia raja-raja Yehuda. Berarti ia melayani Samaria, tetapi terutama pada Yehuda dan Yerusalem, karena saudara nanti tahun 722 kita tahu bahwa kerajaan utara akan dihancurkan, ya, sehingga sesudah itu pasti pelayanannya itu hanya kepada Yerusalem dan Yehuda. Nah, biasanya ketika melayani misalnya Samaria dan Yerusalem, maka raja-raja utara maupun selatan akan disebutkan namanya. Tapi di sini kita melihat bahwa Mika hanya menyebutkan nama raja-raja Yehuda. Jadi kenapa raja-raja Israel tidak disebutkan? Mungkin karena raja-raja Israel terakhir dianggap sebagai raja yang tidak sah. Kalau memang kita melihat apa yang terjadi di dalam kitab raja-raja ya, terakhir raja yang Tuhan pilih dan teguhkan itu adalah Yehu dan keturunannya. Sedangkan raja-raja ini bukan keturunan Yehu, bahkan ya anak keturunan keempat dari Yehu sesudah itu Yerobiam, dan kemudian anaknya Zakaria itu dibunuh. Sehingga kita melihat bahwa kelihatannya raja-raja Israel yang terakhir ini dianggap sebagai raja yang tidak sah, bukan Allah yang menetapkan mereka sebagai raja, ya, yang mendapatkan kedudukan raja dengan pemberontakan. Setidak-tidaknya dimulai dengan pemberontakan, walaupun kemudian ada anak-anaknya yang melayani. Jadi Menahem, Pekahya, Pekah, dan Hosea. Hosea adalah raja terakhir Israel, ya, yang kemudian Israel dihancurkan pada tahun 722 sebelum Masehi. Nah, next kita akan melihat hari ini adalah Mika pasal 1 dan 2, dari penghakiman menuju pemeliharaan. Mika itu kita melihat ya dibagi menjadi 3 bagian dan semuanya itu dari penghakiman, saudara ya. Di dalam pasal 1 dan 2 ini adalah dari penghakiman menuju pemeliharaan. Nah, saya bacakan ayat 2 sampai 7. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Jadi ayat 2 kita melihat bahwa ini adalah hukuman, kedobelanannya ya. Hukuman kepada Samaria pertama-tama ya. Dan diberikan seruan untuk mendengar walaupun awalnya ditujukan kepada bangsa-bangsa di seluruh bumi, tetapi kita tahu nanti ditujukan kepada Samaria, tetapi juga ditujukan kepada Yehuda. Nah, next. Kemudian ayat 3 dan 4. Sebab lihatlah, Tuhan keluar dari tempatnya dan turun melangkah di atas bukit-bukit bumi, gunung-gunung meleleh di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di jalan menurun. Ya, jadi ini adalah penampakan Allah, Epifani, penampakan Allah di dalam penghakiman.
Nah, menarik adalah ketika dikatakan Tuhan keluar dari tempatnya, itu lebih ke arah Tuhan turun dari tempatnya. Saudara, kata turun itu sering sekali menunjukkan Tuhan datang untuk menyelidiki, ya. Kalau kita ingat Menara Babel, dikatakan Tuhan turun untuk melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak manusia tersebut. Tetapi kemudian juga yang menarik adalah di sini dikatakan Tuhan dari tempat kudusnya, turun dari tempat kudusnya. Nah, sebenarnya bahasa yang dipakai adalah hekal. Dan hekal itu sebenarnya lebih tepat adalah istana. Jadi kelihatannya mau menggambarkan Tuhan turun di dalam kedudukannya sebagai raja untuk menghakimi. Karena memang yang mau menunjukkan Tuhan sebagai raja yang datang untuk menghakimi, dan Tuhan akan menghakimi bumi. Karena itu digambarkan bagaimana bumi menjadi porak-poranda, ya, gunung-gunung meleleh dan sebagainya. Saudara lihat kitab nabi-nabi memang sering sekali menggambarkan, ya, betapa bukit-bukit gemetar misalnya, ya, sungai terbelah atau menjadi kering dan sebagainya. Dan biasanya memang secara grafis benar-benar digambarkan, ya, betapa bumi ini porak-poranda. Next, kemudian kita melihat ayat 5. Semuanya itu disebabkan oleh pelanggaran Yakub dan oleh dosa Israel, kaum Israel. Manakah pelanggaran Yakub? Bukankah itu Samaria? Manakah tempat pemujaan berhala Yehuda? Bukankah itu Yerusalem? Jadi semuanya itu mengkaitkan kenapa Tuhan, ya, datang, ya, ke bumi karena dosa daripada Samaria dan Yehuda. Dan kelihatannya memang ditekankan bahwa mereka memuja berhala. Di sini di ayat 5 ditekankan manakah tempat pemujaan berhala Yehuda. Sedangkan di ayat 7 digambarkan mengenai Samaria, ya, ada patungnya, ada upah pelacurannya dan sebagainya. Sehingga kita melihat tuduhan secara umum itu adalah mengenai penyembahan berhala. Nah, mungkin saya mau bicara sedikit mengenai penyembahan berhala, Saudara, ya. Kalau kita lihat memang sebenarnya kerajaan utara itu sangat terkenal dengan penyembahan berhalanya. Karena rajanya yang pertama Yerobeam, kalau saudara ingat apa yang diceritakan, ya, setelah Tuhan memberikan dia suku-suku utara dan dia menjadi raja, dia sebagai seorang politikus yang baik tetapi tidak takut Tuhan, kemudian berpikir, waduh, kalau umat harus pergi ke Yerusalem setiap tahun untuk 4 perayaan, ya, karena memang di dalam 4 perayaan itu perayaan Paskah, perayaan 7 Minggu, perayaan Hari Raya Pendamaian dan perayaan Pondok Daun, mereka itu kan harus ke Yerusalem. Jadi si Yerobeam ini berpikir kalau mereka setiap tahun harus berapa kali ke Yerusalem, lama-lama mereka akan berpikir, wah, berarti Tuhan cuman hadirnya di Yerusalem dong, di kerajaan selatan. Kalau begitu ngapain juga kita memisahkan diri. Karena itu demi politik, maka si Yerobeam ini membuat 2 patung lembu emas, ya, meletakkannya di Dan dan Betel, ya, dan ini tentu saja membuat Tuhan begitu memurkanya. Karena itu dari rajanya yang pertama Yerobeam, Tuhan itu sudah menubuatkan bahwa Israel itu akan dihancurkan. Jadi saudara, kerajaan utara itu dari awal rajanya yang pertama, Tuhan sudah menubuatkan bahwa Israel akan dihancurkan. Dan digambarkan betapa semua raja Israel mengikuti jejak Yerobeam bin Nebat, ya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Tentu saja selain itu kalau kita melihat zaman Ahaz, ya, dengan istrinya Isabel, mereka itu benar-benar membawa Israel itu menyembah, ya, selain 2 patung lembu emas itu juga menyembah Baal dan Asyera misalnya, ya, sehingga kalau soal kerajaan utara tidak usah dibilang lagi deh, ya, soal penyembahan berhalanya merupakan sesuatu yang dari awal sekali sampai akhirnya mereka terus menyembah berhala. Nah, untuk kerajaan Yehuda, kalau kita melihat di sini dikatakan pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, Yotam oke, Hizkia adalah raja yang baik, ya, bahkan melakukan reformasi, tapi Ahaz adalah raja yang juga menyembah berhala, ya, sehingga kalau kita melihat kerajaan selatan ada raja-raja yang baik bahkan bisa melakukan reformasi, tapi tentu saja ada raja-raja yang membawa umat menyembah berhala. Ahaz termasuk salah satu yang parah, saudara, ya. Sehingga kalau kita melihat 2 Raja-Raja 16, ya, 2 Raja-Raja 16, saya bacakan dari ayat 1.
pada tahun ke-17 pemerintahan Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam, Raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja dan selama 16 tahun dia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Jadi ini adalah raja yang jahat. Perhatikan ayat 3. Ia mengikuti langkah hidup raja-raja Israel. Bahkan dia mengorbankan anaknya dalam api seperti perbuatan menjijikkan bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan Israel. Bahkan kalau saudara baca ya, ketika dia di Damsyik, dia melihat mezbah dan dia suka. Kemudian dia menyuruh orang membuat mezbah yang persis seperti di Damsyik, dan dia menggantikan mezbah di Bait Allah dengan mezbah buatannya sendiri itu. Sehingga ini adalah raja yang sangat jahat ya, jadi mengubah benda-benda yang ada di Bait Allah ya, sehingga tidak mengherankan Tuhan tentu saja kemudian murka. Nah, kemudian kita melihat di sini hukuman terhadap Samaria. Jadi kita melihat pertama Samaria akan dihancurkan, ayat 6. Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat menanam pokok anggur. Aku akan mencampakkan batu-batunya ke dalam lembah, bahkan dasar-dasarnya akan kubuka tersingkap. Ya, jadi Samaria akan dihancurkan. Dan saudara bisa baca itu terjadi di 2 Raja-Raja 17 ayat 3 sampai 6. Walaupun memakan waktu yang lama, saudara, ya, sehingga saya bacakan 2 Raja-Raja 17 dari ayat 3. Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Hosea menjadi hambanya dan membayar upeti kepadanya. Tetapi Raja Asyur mendapati persengkokolan di pihak Hosea, karena Hosea telah mengirim utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak lagi mempersembahkan upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya dari tahun ke tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dan menahan dia dalam penjara. Saudara, orang raja itu memang sangat tidak suka membayar upeti ya. Upeti itu sangat mahal. Dan karena itu biasanya kalau mereka bisa bersekutu dengan bangsa lain yang juga di bawah, misalnya di bawah adik kuasa tersebut, ya mereka sering tidak mau membayar upeti. Dan di sini kita melihat Israel bersekutu dengan Mesir untuk tidak membayar upeti kepada Asyur. Ayat 5, kemudian Raja Asyur menyerbu seluruh negeri itu. Ia bergerak maju ke Samaria dan mengepungnya selama 3 tahun. Saudara, peperangan di dunia kuno itu memang bisa bertahun-tahun, karena itu sering sekali kelaparan terjadi. Ya. Ayat 6, pada tahun ke-9 pemerintahan Hosea, Raja Asyur merebut Samaria dan mengangkut orang-orang Israel ke pembuangan Asyur. Ia memukimkan mereka di Hala, di tepi sungai Habor di Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Ya, jadi Samaria akan dihancurkan. Tentu saja ketika Mika mengatakan Samaria belum dihancurkan, tetapi belasan tahun kemudian Samaria akan dihancurkan. Dan bukan itu saja, di sini dikatakan, aku akan mencampakkan batu-batunya ke dalam lembah, bahkan dasar-dasarnya akan kubuat tersingkap. Orang zaman kuno kalau berperang kan memang, saudara ya, melemparkan batu-batu ya, karena memang mereka perlu menghancurkan tembok, mereka perlu menghancurkan pintu gerbang, sehingga harusnya ini terjadi ketika Asyur menyerang. Tetapi bukan hanya soal hukuman terhadap kota Samaria. Ayat 7, segala patungnya akan diremukkan, seluruh upah pelacurannya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab semuanya itu dikumpulkan dari upah pelacuran dan akan kembali menjadi upah pelacuran. Jadi segala patung berhalanya akan diremukkan. Upah pelacuran adalah sebutan untuk apa yang diberikan oleh para penyembahnya, ya. Jadi itu disebut sebagai upah pelacuran, dan kita bisa melihat upah pelacuran itu sampai 3 kali disebutkan di ayat 7, ya, menunjukkan betapa ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Tuhan sangat murka dengan upah pelacuran yang diberikan kepada Allah-Allah itu. Nah, tetapi ternyata next ya, hukuman bukan hanya kepada Samaria, tetapi juga kepada Yehuda, walaupun Yehuda masih jauh, saudara ya. Tadi kita mengatakan ya, ini adalah tahun 700-an sebelum Masehi, sedangkan nanti Yehuda baru hancur tahun 587. Jadi masih 100 tahun lebih ya, tetapi Tuhan sudah melihat bahwa Yehuda sudah tidak benar. Seperti saya katakan, Raja Ahaz adalah raja yang sangat tidak benar, walaupun anaknya Hizkia adalah raja yang baik ya. Dan sekarang nabi ini terutama meratap karena hukuman Tuhan yang jatuh kepada Yehuda.
Sehingga ya kelihatannya memang dia adalah orang kerajaan selatan ya. Jadi kayaknya dia itu tidak terlalu pusing dengan Samaria, tetapi dia sangat sedih ketika Tuhan menghancurkan Yehuda atau akan menghancurkan Yehuda. LAI memberikan judul Nabi meratapi Yehuda dan Yerusalem. Dan kita melihat, karena itulah aku hendak meratap dan meraung, hendak berjalan dengan bertelanjang kaki dan bertelanjang dada. Aku hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Saudara, suatu gambaran kepedihan yang sangat luar biasa. Sebab lukanya tidak dapat sembuh sudah sampai ke Yehuda. Mau mengatakan bahwa dosa orang Samaria itu menjalar ke Yehuda. Dan memang kalau kita lihat ya, salah satu raja yang baik, Yosafat, kesalahan fatalnya adalah dia menikahkan anaknya dengan anak Ahab ya, dan karena itu dosa-dosa Israel itu juga kemudian ditularkan kepada Yehuda. Dan di sini juga dikatakan demikian ya, sebab lukanya tidak dapat sembuh sudah sampai ke Yehuda, sudah mencapai pintu gerbang bangsaku, bahkan ke Yerusalem ya. Jadi Nabi meratap karena ternyata hukuman Tuhan juga jatuh pada Yehuda dan Yerusalem. Jadi kejatuhan Samaria menuntun Mika meratapi Yerusalem yang juga akan dijatuhkan hukumannya. Jadi dia bukannya meratapi mengenai Samaria, padahal kejatuhan Samaria itu yang sudah dekat. Jadi memang dia adalah orang Yehuda. Nah, next. Keluhan sang nabi diberikan dengan permainan kata dan bunyi, tapi saudara, ini kalau kita tidak mengerti bahasa Ibraninya, jadi tidak akan mengerti. Karena itu saya tunjukkan saja dua contoh ya. Jadi ayat 10, jangan sampaikan berita di Gad, jangan sekali-kali menangis, bergulinglah dalam debu di Bet-le-Afra. Jadi orang-orang di kota debu, Bet-le-Afra, akan berguling dalam debu ya. Jadi saudara bisa lihat nggak debunya ya. Jadi Bet-le-Afra disebut kota debu. Jadi supaya nanti ada permainan kata, ada permainan bunyi ya. Jadi si nabi di sini menunjukkan kepedihannya dengan cara yang sangat indah. Ayat 11, pergilah hai penduduk Safir dengan telanjang dan malu. Safir itu menunjukkan cantik. Jadi kota yang cantik tetapi akan dipermalukan ya, sehingga hal-hal seperti itu. Tapi seperti saya katakan, kalau kita tidak mengerti Ibraninya, kita tidak mengerti, karena itu ya kita tidak akan melihat secara detail. Karena itu next kita kemudian melihat penghakiman yang adil. Ya, penghakiman yang adil pasal 2 ayat 1 sampai 5. Sungguh celaka orang-orang yang merancang kejahatan. Saudara, dipakai dengan kata sungguh celaka. Ya, tentu saja menunjukkan ini adalah hukuman yang sangat serius. Jadi sungguh celaka orang-orang yang merancang kejahatan dan membuat rencana jahat di tempat tidurnya. Ketika fajar menyingsing, mereka melakukannya sebab ada kuasa di tangan mereka. Jadi apa yang pertama penghakiman yang Tuhan tunjukkan adalah kepada orang yang merancangkan kejahatan atau malapetaka di malam hari dan melakukannya pada waktu fajar. Ya, jadi mungkin fajar kemudian nanti suruhan mereka kemudian pergi merampas dan sebagainya. Nah, di sini ya, jadi ketika malam hari merancangkan tetapi melakukannya pada waktu fajar, dan ini ada ironi sebenarnya karena next ya saudara, karena fajar biasanya digambarkan sebagai waktu untuk menegakkan keadilan. Jadi di dalam Ayub 38, kalau kita melihat di dalam Ayub 38, ayat 12 dan 13 ya, Ayub 38, ayat 12 dan 13. Tuhan ya, di dalam interview Tuhan kepada Ayub, Tuhan mempertanyakan kekuatan Ayub. Jadi ayat 38, ayat 12, pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh dini hari datang, atau fajar kau tunjukkan tempatnya, untuk memegang ujung-ujung bumi sehingga orang fasik dikebaskan darinya. Jadi Tuhan bertanya kepada Ayub, Ayub kamu bisa nggak mendatangkan fajar, supaya pada waktu fajar itu orang-orang fasik dikebaskan. Jadi di dalam bahasa Alkitab, fajar adalah waktu untuk menegakkan keadilan.
Tapi ironinya kita melihat bahwa orang-orang yang dikatakan di dalam Mika, mereka merancang kejahatan pada waktu malam, dan malam memang biasa digambarkan orang melakukan kejahatan ya. Tapi mereka merancangnya pada waktu malam, tetapi melakukannya pada waktu fajar. Kemudian ada sesuatu yang menarik. Kenapa mereka dilakukan? Ketika fajar menyingsing, mereka melakukannya sebab ada kuasa di tangan mereka. Saudara ya, orang itu biasanya melakukan kejahatan karena apa? Karena ada kuasa di tangan mereka. Dan itu sangat benar ya, karena itu kenapa ada pepatah yang mengatakan absolute power corrupts absolutely. Jadi kalau manusia diberikan kuasa yang absolut, mereka akan korupsi, mereka akan melakukan kejahatan secara absolut. Dan memang betul sekali ya, ada kuasa di tangan mereka. Karena itu saudara ya, kalau kita tidak melakukan kejahatan, dan itu karena kita tidak punya kuasa, kita jangan berbangga dulu. Ya, jadi kemungkinan kita tidak bisa melakukan kejahatan karena kita tidak punya kuasa. Jadi kebaikan seseorang itu terlihat ketika punya kuasa ya. Apa yang akan dia lakukan dengan kuasa ya. Jadi karena itu kenapa misalnya raja-raja bisa begitu jahatnya, karena mereka punya kuasa. Dan di sini digambarkan orang-orang ya, kelihatannya ini adalah orang-orang berkuasa, para pemuka, para pemimpin. Kenapa mereka melakukan kejahatan? Dan sering sekali tentu saja kejahatan itu dilakukan kepada mereka yang lemah karena mereka berkuasa. Ya, jadi kalau Tuhan belum memberikan kita kuasa yang banyak, kita harus bersyukur ya. Karena mungkin kalau sekarang kita mempunyai kuasa yang lebih besar, tidak ada lagi orang yang bisa menegur kita akan melakukan banyak kejahatan. Dan ternyata apa yang menjadi dosa mereka, ayat 2, apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, mereka memeras orang serta rumahnya dan manusia serta milik pusakanya. Ternyata dosa umatnya terutama karena melanggar hukum ke-10. Kata menginginkan, Hamad, itu adalah kata yang sama di dalam hukum 10 ketika dikatakan jangan menginginkan ya, atau jangan mengingini rumah sesamamu dan sebagainya. Coba kita lihat Keluaran 20 ya, Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya. Nah, ini yang sama, saudara, mereka menginginkan benda orang lain dan kemudian mereka merampasnya. Dan ini merupakan sesuatu yang kita harus sangat hati-hati ya. Karena memang menginginkan sesuatu itu bisa membuat kita melakukan hal yang tidak benar. Karena itu kenapa kita harus menjaga hati kita ya. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Berarti kan hati dulu tuh yang mencintai uang. Nah, itu adalah akar dari segala kejahatan. Jadi di sini kita melihat itu yang kemudian mereka lakukan. Nah, next. Tentu saja kalau kita melihat yang menjadi korban itu bukan cuma lelaki tetapi terutama perempuan dan anak-anak. Sehingga kalau kita melihat pasal 2 ayat 9, Tuhan berkata, para perempuan di antara umatku kamu halau dari rumah yang mereka cintai. Dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya kemuliaan yang telah kuberikan kepada mereka. Ya, jadi para lelaki tetapi terutama perempuan dan anak-anak menjadi korban. Nah, saudara, Allah itu paling membenci ketika umatnya yang lemah itu menjadi korban. Karena itu kenapa di sini ditekankan perempuan dan anak-anak. Dan saya juga mau tunjukkan misalnya, dan biasanya digambarkan yang paling lemah itu adalah janda dan anak yatim. Ya, karena itu saya tunjukkan misalnya apa yang akan Tuhan berikan sebagai hukuman kalau kamu menindas janda dan yatim. Coba kita lihat Keluaran 22. Keluaran 22 saya bacakan dari ayat 22 sampai 24. Keluaran 22 ayat 22 sampai 24. Seorang janda atau anak yatim jangan kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka dan mereka menjerit kepadaku, pasti aku akan mendengarkan jeritan mereka. Perhatikan, murkaku akan menyala-nyala dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Ingat ya,
prinsip keadilan Tuhan adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi Tuhan mau mengatakan kalau sampai kamu menganiaya janda dan anak yatim, aku bunuh kamu sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Ya, dan ini menunjukkan betapa Tuhan sangat membenci ketika umatnya yang lemah itu dianiaya. Ya, karena itu kenapa di sini kita melihat tentu saja bukan hanya laki-laki yang sangat ditekankan di ayat 9 adalah para perempuan di antara umatku kamu halau dan bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya. Karena itu ya kita balik dulu di ayat 3, sebab itu tentu saja sebab itu mengacu kepada apa yang mereka lakukan, mereka rancangkan dan mereka lakukan di ayat 1 dan 2. Tuhan akan merencanakan malapetaka terhadap kaum ini. Ya, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merencanakan malapetaka terhadap kaum ini. Nah, Saudara, Alkitab sering sekali memakai kata yang sama untuk menunjukkan permainan kata. Dan di sini juga ada kata yang sama walaupun yang satu bentuk maskulin, satu bentuk feminin. Kata kejahatan, ra, itu di ayat 1, sungguh celaka orang-orang yang merancang kejahatan. Ya, kata yang dipakai adalah ra, sedangkan malapetaka yang di sini di ayat 3, sesungguhnya aku akan merencanakan malapetaka adalah kata ra'ah. Nah, baik kata ra maupun ra'ah bisa diterjemahkan kejahatan, bisa diterjemahkan bencana atau malapetaka, Saudara. Ya, jadi memang kata ra atau ra'ah, ra itu maskulin, ra'ah itu feminin, bisa berbicara tentang kejahatan atau malapetaka. Jadi Tuhan mengatakan, kamu melakukan ra, aku sekarang akan merancangkan ra'ah kepada kamu. Ya, sekali lagi ini menunjukkan prinsip keadilan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, walaupun memang gara-gara orang Yahudi salah mengerti akan prinsip itu, prinsip mata ganti mata di dalam perjanjian lama itu Tuhan berikan kepada hakim. Jadi hakim kalau mengadili mereka seharusnya memakai prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi. Memutuskan gigi ganti mata itu tidak adil, Saudara. Ya, jadi seharusnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi orang Yahudi kemudian salah menafsirkan firman Tuhan, seakan-akan menganggap bahwa mereka boleh main hakim sendiri. Jadi kalau mereka dipukul, mereka kemudian bisa membalas dengan pukulan. Padahal seharusnya ini ditugaskan kepada hakim ketika memutuskan perkara. Ya, jadi mata ganti mata itu adalah exact justice. Dan sebenarnya hal yang sama yang diajarkan di dalam PB. Cuman PB kita memakai istilah kita akan menuai apa yang kita tabur, atau sebenarnya kalau kita melihat Matius 7, maka konsep yang sama sebenarnya diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kan itu kalau Matius 7, janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Lihat nggak? Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dan tentu saja bukan berarti sama sekali tidak menghakimi, tetapi intinya ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara bisa lihat nggak prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi? Kamu dengan berat ya menghakimi orang lain, ya, maka kamu juga akan dihakimi dengan ukuran yang seberat itu. Ya, jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, sebenarnya yang dikatakan Tuhan Yesus bukan soal tidak boleh menghakimi, tetapi jangan kemudian terlalu kritis kepada orang lain, sedangkan terhadap diri sendiri kamu sangat apa tuh, sangat indulgent ya. Jadi dosa kamu besar tidak apa-apa, tapi dosa kecil orang, kamu kemudian hakimi habis-habisan. Karena itu kan di ayat 3, mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, serpihan kayu tentu saja sangat kecil, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Jadi mau mengatakan orang lain dosa sedikit aja, kamu hakimi dengan begitu berat, kamu yang dosanya jauh lebih besar, kamu tidak hakimi. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan kita tidak boleh menghakimi. Tapi di sini yang saya mau menekankan adalah prinsip mata ganti mata. Ya, gigi ganti gigi itu adalah prinsip keadilan Tuhan. Dan saudara, di dalam kehidupan sering sekali Tuhan lakukan, sehingga kalau kita lihat misalnya ya, Yakub misalnya, kita tahu bahwa Yakub itu menipu ayahnya, sehingga kalau kita melihat mata ganti mata itu benar-benar jelas di kehidupan Yakub.
Yakub Yakub menipu Ishak ayahnya dalam kebutaan Ishak. Nanti ayah mertuanya menipu Yakub dalam kebutaan malam. Yakub memakai yang muda menggantikan yang tua. Ayah mertuanya memakai yang tua menggantikan yang muda. Sudah lihat nggak? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kemudian juga ya, Yakub menipu Ishak ayahnya itu memakai baju Esau. Nanti anak-anaknya, ya jadi dia menipu ayahnya. Sekarang anak-anaknya menipu Yakub dengan jubah Yusuf. Itu namanya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan itu adalah cara atau prinsip keadilan Tuhan. Karena itu saudara, kita akan sering lihat ya di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab bagaimana Tuhan melakukan. Terhadap Daud juga Tuhan mengatakan begitu kan, engkau membunuh Uria dengan pedang, maka pedang tidak akan beranjak dari rumahmu. Engkau mengambil istri Uria, istri-istrimu akan diambil orang. Ya, jadi saudara, mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah prinsip keadilan dari Tuhan. Ya, jadi di sini pun kita bisa melihat ini yang kemudian dikatakan. Jadi mereka merancangkan Ra, Tuhan kemudian akan merancangkan Ra'ah terhadap mereka. Next. Nah, nanti kata Ra'ah kembali muncul ya. Jadi kita melihat next ya. Kita melihat kata Ra'ah kembali muncul di waktu yang jahat, pasal 2 ayat 3. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merencanakan malapetaka terhadap kaum ini. Ya, jadi 2 kali berbicara tentang Tuhan merencanakan malapetaka, dan ini menunjukkan sesuatu yang serius ya. Kalau sampai Tuhan ulangi atau perkataan itu diulangi, tentu saja ini sangat penting. Jadi dikatakan bahwa kata Ra'ah kembali muncul di waktu yang jahat ya. Aku merencanakan malapetaka terhadap kaum ini. Oh, kemudian dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu dariku itu, kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh sebab waktu itu waktu yang jahat ya. Jadi mau menunjukkan waktu Ra'ah sekarang akan menimpa kepada umatmu yang jahat ini. Nah, tetapi saudara di sini ada sesuatu yang menarik. Perhatikan di ayat 3 saya bacakan lagi. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merencanakan malapetaka terhadap kaum ini. Saudara, kaum itu adalah kelompok yang besar ya. Di bawah suku adalah kaum. Ya, baru di bawah kaum adalah keluarga, dan keluarga di dalam konsep Alkitab bukan dalam arti cuman suami istri dan anak, tetapi keluarga besar ya. Jadi di sini kaum itu adalah kelompok yang cukup besar ya, persis di bawah suku, dan di sini Tuhan mengatakan akan merencanakan malapetaka terhadap kaum ini. Jadi bukan hanya kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, tetapi kepada kaum mereka. Kenapa? Karena memang Tuhan selain menuntut tanggung jawab bersama, saudara, ada yang selain menuntut tanggung jawab pribadi, ada yang disebut sebagai tanggung jawab bersama atau corporate solidarity. Maksudnya adalah kalau ada satu orang berdosa di antara masyarakat, maka Tuhan akan menghukum seluruh masyarakat. Jadi itu adalah memang prinsip yang ada di Tuhan ya. Dan ini merupakan suatu prinsip yang dimengerti sekali di dunia kuno ya. Jadi saudara, kalau kita melihat film-film kerajaan ya dunia kuno, tidak peduli itu Chinese atau misalnya bangsa-bangsa lain, kalau ada seorang, katakanlah seorang menteri misalnya ya yang memberontak, yang dibunuh kan bukan cuma dia saja, tetapi seluruh keturunannya, bahkan sering sekali berserta dengan hamba-hambanya itu semua. Sehingga pemberontakan begitu ya, sekali dibunuh itu bisa ratusan orang. Nah, Tuhan memang tidak memperbolehkan orang Israel atau hakim mematikan anak, menghukum mati anak karena dosa orang tua. Jadi memang Tuhan tidak memberikan kuasa itu kepada manusia, tetapi ketika Tuhan menghukum, Tuhan sering melakukannya, saudara. Ya, jadi ini hanya Tuhan lakukan kalau dia sendiri yang langsung menghukum. Contoh yang sangat jelas di dalam Alkitab adalah dosa Akan. Sehingga coba kalau saya bacakan Yosua 7 ayat 1 ya. Yosua 7 ayat 1.
Perhatikan, ini adalah ayat yang sangat menarik. Yosua 7 ayat 1. Orang Israel berlaku tidak setia mengenai barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap orang Israel. Saudara lihat gak? Langsung Tuhan mengatakan orang Israel berlaku tidak setia, berarti seluruh Israel. Karena itu gara-gara dosa Akan, mereka ketika bertempur dengan kota Ai, mereka kalah karena Tuhan tidak mau bertempur untuk mereka. Padahal yang mengambil hanyalah Akan. Ya, Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda. Dan ditekankan lagi, murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap orang Israel. Bahkan di dalam Yosua 7 ayat 11, coba kita lihat kalimat Alkitab adalah seperti ini. Yosua 7 ayat 11. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Mereka mencurinya dan dengan tipu daya menaruhnya di antara barang-barang mereka. Saudara, sekali lagi yang mengambil adalah Akan, tapi Tuhan menuduh seluruh orang Israel mencuri, mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Karena itu kenapa kita kadang-kadang membaca Alkitab bisa salah mengerti, karena saudara membaca Alkitab harus dengan pengertian teologi. Yosua 7 ayat 11 itu adalah karena ada teologi corporate solidarity. Jadi kita harus membaca Yosua 7 ayat 11 dengan nuansa teologi corporate solidarity. Bukan berarti benar-benar Israel rame-rame mencuri. Karena nanti harus dibuang undi untuk mengetahui siapa yang mencuri dan akhirnya jatuh pada Akan. Berarti orang-orang lain tidak tahu kalau Akan yang mencuri. Yosua juga tidak tahu. Ya, jadi di sini kita bisa melihat hukuman Tuhan itu menunjukkan corporate solidarity. Nah, saudara mungkin kita, wah kok udah enak banget sih orang satu orang yang berdosa, kita semua berdosa. Nah, itu karena kita zaman sekarang terlalu individualistis, saudara ya. Padahal setiap orang di dalam masyarakat pasti mempengaruhi masyarakat itu. Karena itu pepatah Afrika Selatan yang tua, it takes a village to raise a child. Ya, dibutuhkan satu kampung untuk membesarkan anak. Karena betul, saudara, anak kita bukan hanya dididik oleh kita. Anak kita mendapat didikan dari masyarakat. Dia melihat apa yang terjadi pada masyarakat. Dia membaca apa yang terjadi pada masyarakat. Karena itu, karena itu untuk mendidik seorang anak dibutuhkan satu kampung. Tapi juga berarti ketika kita melihat ada orang yang bersalah dalam masyarakat dan kita diam saja, kita ikut bertanggung jawab dengan kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat. Ya, karena itu kenapa Tuhan kemudian memberlakukan hukum tersebut. Tapi saudara, kita juga harus mengerti bahwa Tuhan juga memberlakukan yang positif juga. Jadi bukan cuma yang negatif, saudara ya. Yang positif juga Tuhan berlakukan seperti itu. Contoh yang sangat jelas adalah Yusuf ya. Karena Yusuf, Tuhan memberkati Potifar. Bahkan seluruh Mesir diberkati, bukan? Gara-gara Yusuf ya. Bahkan bangsa-bangsa sekitar Mesir juga mendapat berkat gara-gara Yusuf. Jadi kita kalau mau protes, ingat bahwa Tuhan juga melakukannya untuk yang positif ya. Jadi memang hukuman Tuhan, saudara, bisa mengerikan ya. Jadi Tuhan bukan cuma merencanakan ke malapetaka kepada orang-orang tersebut, tetapi merencanakan malapetaka terhadap kaum. Nah, hukuman Tuhan di ayat 4 kembali menunjukkan mata ganti mata. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran terhadap kamu, tentang kamu dengan meratap sedih, katanya, kita telah dihancur leburkan, bagian pusaka bangsaku telah berpindah tangan. Bagaimana mungkin dia beralih lagi kepadaku? Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Tentu saja ya, ketika nanti kerajaan Yehuda dihancurkan, ya semua ladang mereka akan diambil oleh penguasa yang menaklukkan mereka. Dan di sini mereka mengatakan ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Coba lihat dulu apa yang mereka lakukan dengan ladang orang lain. Kita melihat di ayat 2, apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya.
Dulu mereka merampas ladang-ladang orang lain, nanti Tuhan akan membuat ladang-ladang mereka dirampas. Ya, jadi sekali lagi ini menunjukkan prinsip keadilan Tuhan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Next. Kemudian sebab itu, ya, sebab itu tentu saja dikaitkan dengan ayat 4. Ya, sebab itu tidak ada bagimu orang yang melontarkan tali mengukur pusaka hasil undi di dalam jemaat Tuhan. Saudara, umat itu mendapatkan milik pusaka mereka itu berdasarkan undian, saudara ya. Jadi diundi suku ini mendapatkan daerah yang mana, walaupun nanti memang berdasarkan jumlah nanti diberikan daerah yang lebih besar. Jadi tempatnya itu berdasarkan undian. Nah, sekarang tidak ada bagimu orang yang melontarkan tali mengukur. Berarti tidak ada lagi tanahmu untuk diukur. Walaupun itu adalah milik pusaka. Karena walaupun milik pusakamu, ya, karena ladang sebenarnya adalah milik pusaka Tuhan. Karena itu orang Israel sebenarnya tidak boleh menjual ladang mereka, ya. Ladang itu adalah milik pusaka dari Tuhan kepada mereka. Tetapi walaupun itu milik pusaka yang Tuhan berikan, itu kemudian akan hilang. Nah, jadi orang-orang fasik ini tidak akan berbagi ketika nantinya Tuhan memberikan pusaka, tetapi juga karena Tuhan akan memberikannya kepada yang setia kelihatannya. Dan kalau ini berarti menunjuk kepada langit baru dan bumi baru. Ya, jadi berarti Tuhan memberikan hukuman bukan saja mengenai nanti ketika mereka dihancurkan, dan memang ya orang-orang ini harusnya sudah mati ya karena nanti masih seratusan tahun kemudian, tetapi juga menunjukkan betapa nanti mereka tidak akan berbagian dalam langit baru dan bumi. Berarti ini adalah orang-orang yang tidak selamat. Saudara ingat ya, saya berkali-kali menekankan dan Alkitab berkali-kali menunjukkan tidak semua umat Allah itu akan selamat. Karena tidak semua umat Allah akan memiliki iman yang sejati. Dan umat Allah sering sekali memakai kata orang bodoh, orang fasik itu adalah untuk umat Allah sendiri. Berarti itu adalah umat Allah yang tidak sungguh-sungguh beriman. Ya. Jadi kelihatannya Mika mau mengatakan bukan saja mereka nanti akan dihukum, ladang fisik mereka akan diambil, tetapi mereka pun tidak berbagian di dalam langit baru dan bumi baru. Kemudian next kita melihat kesulitan sang nabi. Ayat 6, janganlah bernubuat, kata mereka. Orang tidak bernubuat seperti itu, aib tidak akan menimpa kita. Nah, saudara, janganlah bernubuat itu ditujukan pada orang banyak ya, karena janganlah bernubuat itu kata perintah, dan kata perintah itu selalu pada orang kedua. Dan di dalam bahasa Ibrani itu terlihat tuh orang keduanya maskulin tunggal atau jamak, feminin tunggal atau jamak, dan ini ditujukan kepada maskulin jamak. Jadi berarti ditujukan kepada para nabi secara umum, mereka tidak mau nabi-nabi dari Tuhan itu bernubuat, kata mereka. Dan mereka mengatakan apa? Orang tidak berbuat seperti itu, aib tidak akan menimpa kita. Mereka pada dasarnya mau mengatakan Tuhan itu penuh anugerah, Tuhan tidak akan menghukum. Saudara, mirip nggak sih dengan banyak orang Kristen zaman kita? Ya, karena itu kenapa pengkhotbah bisa mengatakan tidak ada yang baru di bawah matahari ya. Dosa umat Tuhan juga sama, kesalahan doktrin yang sama yang kemudian terdapat pada umat Tuhan. Jadi banyak umat Tuhan dari dulu hanya mau mengingat bahwa Allah mereka adalah Allah yang penuh anugerah, dan karena itu tidak akan menghukum. Padahal saudara ya, kalau kita ingat ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Tuhan sambil melewati Musa, ya, di mana Musa melihat punggungnya, Tuhan itu kemudian menyatakan karakter dia. Karena itu Keluaran 34 ayat 6 dan 7, saudara. Merupakan ayat yang sangat penting kalau kita mau melihat karakter Allah. Karena Tuhan sendiri yang berbicara tentang karakter dia. Saya bacakan Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Kemudian Tuhan berlalu di hadapan sambil berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan kesetiaannya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Ya, sampai di sini kita suka. Tetapi saya belum selesai. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman, yang membalas kesalahan bapa kepada
anak cucunya sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat, ya. Tersirat juga di sini ada corporate solidarity. Ya, jadi saudara, kita melihat bahwa mereka mau mengatakan, mana sih kamu berkhotbah tentang penghakiman Tuhan? Tuhan itu baik, mana mungkin Tuhan itu akan menghakimi kita. Dan lihat ayat 7, ini sepertinya yang diajarkan oleh nabi palsu. Bukankah hal itu dikatakan, hai keturunan Yakub, apakah Tuhan kurang sabar? Kamu lupa ya kalau Tuhan kita itu panjang sabar? Mana mungkin Tuhan menghukum? Seperti itukah tindakannya? Ya, jadi dalam hal ini kita melihat sepertinya nabi palsu mengajarkan bahwa nubuat para nabi itu tidak sesuai dengan karakter Tuhan yang sabar, ya. Kembali, tentu saja itu adalah pernyataan yang mungkin akan kita sering dengar, ya, di zaman kita sekarang. Tetapi jawab Tuhan, nah, next kita melihat jawab Tuhan. Ketika dikatakan apakah Tuhan kurang sabar, seperti itukah tindakannya, Tuhan kemudian menjawab. Ya, jadi di sini Tuhan mempertanyakan pertanyaan nabi palsu di 7a dengan menunjukkan, bukankah firmanku di akhir ayat 7, bukankah firmanku baik terhadap orang yang hidup lurus. Jadi firman Tuhan itu baik. Tuhan itu baik terhadap orang yang hidup lurus. Jadi di sini jawaban Tuhan, jadi Tuhan mempertanyakan perkataan nabi palsu di 7a dengan menunjukkan bahwa firman Tuhan itu baik bagi orang yang hidup lurus, bukan orang fasik. Orang fasik akan mendapat hukuman dari Tuhan. Sedangkan mereka, kemudian kita melihat dakwaan Tuhan di ayat 8 dan 9, tetapi sejak dulu umatku bangkit sebagai musuh. Di depan mata kamu merebut jubah, pakaian indah dari orang-orang yang berjalan lewat dengan rasa aman seperti kembali dari perang. Coba bayangkan ya, orang-orang tenang-tenang berjalan di jalan, dirampas seperti kembali dari perang, karena kalau perang memang saudara, bangsa yang kalah boleh menjarah bangsa yang menang boleh menjarah bangsa yang kalah. Jadi kalau mereka ikut perang, it's okay mereka menjarah, ya, karena memang itu ya merupakan kayaknya hukumnya lah, ya. Tetapi di sini kamu merampas, merebut jubah pakaian indah dari orang-orang berjalan lewat dengan rasa aman, berarti tidak ada perang, seperti kembali dari perang, ya. Jadi dalam hal ini umat hidup dengan tidak benar. Dan tadi ayat 9, para perempuan di antara umatku kamu halau dari rumah yang mereka cintai. Biasanya memang perempuan yang lebih attach kepada rumah, saudara, ya. Ya, karena itu Tuhan juga mengatakan rumah yang mereka cintai, karena rumah itu memberi rasa aman kepada perempuan, ya. Tetapi kemudian dirampas, dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya kemuliaan yang telah kuberikan kepada mereka. Ya, jadi umat hidup dengan tidak benar dan menyebabkan umat, terutama perempuan dan bayi, menderita. Ingat ya, Tuhan itu terutama paling concern kepada mereka yang lemah. Dan tentu saja yang lemah tidak berdaya terutama adalah perempuan dan anak-anak, ya. Pada zaman dulu perempuan itu tidak mandiri seperti kita, ya. Next. Padahal di sini dikatakan kemuliaan yang telah kuberikan kepada mereka. Padahal yang mereka rampas adalah apa? Yang Tuhan berikan kepada umatnya. Dan ini mungkin harus mengingatkan kita ya, jangan sampai merampas barang orang. Karena kalau orang itu bisa memiliki, apalagi orang benar, maka itu adalah bagian yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Dan ketika kita merampasnya, kita bukan hanya berurusan dengan orang itu, kita berurusan dengan Tuhan yang memberikan kepada orang tersebut. Ayat 10, pergilah segera sebab ini bukan tempat perhentian, oleh karena kenajisan yang membinasakan dan kebinasaannya tidak terpulihkan. Tuhan menyatakan hukumannya, umat diusir dari tanah kudus Tuhan, ya, yang telah dinajiskan umat dan dengan segala kejahatan mereka. Saudara, Israel, Kanaan adalah tanah kudus Tuhan, karena itu kenapa dosa yang dilakukan di tanah tersebut akan Tuhan hukum dengan lebih berat daripada dosa-dosa yang dilakukan di tempat lain, ya. Karena itu adalah saudara, Kanaan itu sebelum maksudnya sebelum air bah itu adalah Taman Eden, tahu nggak? Itu adalah tempat kudusnya Tuhan.
Dan karena itu ketika Tuhan mau mendirikan kerajaannya kembali di bumi, Tuhan mau merampas atau mengambil kembali lah ya, mengambil kembali tanah itu, Taman Eden, tanah kudusnya Tuhan. Dan karena itu kenapa Tuhan, walaupun sebenarnya selain Kanaan bangsa-bangsa lain juga menyembah berhala, Tuhan terutama menghabiskan Kanaan. Karena apa? Karena mereka menyembah berhala di tanah kudusnya Tuhan. Nah, umat melakukan dosa, walaupun mungkin dosa umat tidak separah dengan tidak separah dibandingkan dengan bangsa-bangsa kafir, tapi karena mereka melakukan di tanah kudusnya Tuhan, maka bobot dosanya menjadi semakin berat ya atau lebih berat. Karena itu ya Tuhan mengatakan ini bukan tempat perhentian oleh karena kenajisan yang membinasakan. Ya, jadi Tuhan menyatakan hukumannya, umat diusir dari tanah kudus Tuhan yang telah dinajiskan umat dengan segala kejahatan mereka. Dan untuk itu Tuhan akan menghalau mereka. Next, kemudian ayat 11. Kelihatannya Mika kembali berbicara di ayat 11 menyindir nabi palsu. Seandainya seseorang datang dengan bualan hampa dan dusta, katanya, aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak, kemakmuran, maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini. Jadi Mika menyindir jika ada nabi palsu yang menubuatkan tentang anggur dan arak, dia akan disambut dengan baik. Saudara, sama nggak coba dengan apa yang terjadi di zaman kita? Ya, sekali lagi pengkhotbah mengatakan tidak ada yang baru di bawah matahari. Dari zaman kuno pun, termasuk umat Tuhan, lebih suka mendengarkan khotbah kemakmuran. Ya, khotbah bahwa hidup mereka diberkati daripada khotbah tentang dosa dan mereka harus bertobat. Kan itu saudara ya, pengkhotbah terkenal karismatik misalnya yang di luar negeri ya, ada yang mempunyai prinsip tidak akan mengkhotbahkan tentang dosa. Jadi mereka cuma mengkhotbahkan tentang berkat, bagaimana Tuhan menyertai, dan itu disukai saudara. Dan kita harus mengakui, tentu saja dosa khotbah-khotbah seperti itu lebih enak daripada kita ditegur karena dosa kita. Ya, next. Nah, sebentar lagi kita akan selesai. Jadi saudara diberikan waktu untuk boleh bertanya ya. Ayat 12 dan 13. Sesungguhnya aku akan mengumpulkan kamu sekalian, hai Yakub. Sesungguhnya aku akan menghimpun sisa orang Israel. Nah, mendadak Tuhan memberikan pengharapan. Tapi saudara kalau sudah biasa baca kitab nabi-nabi, tidak usah heran ya. Dari penghakiman mendadak pengharapan. Dari pengharapan mendadak penghakiman, itu udah biasa saudara ya. Jadi tidak usah heran. Dan di sini dari penghakiman mendadak Tuhan memberikan pengharapan, mengumpulkan kamu sekalian, hai Yakub. Tapi saudara hati-hati. Ketika dikatakan mengumpulkan kamu sekalian, hai Yakub, apakah seluruh umat Tuhan? Tidak, karena coba lihat paralelnya. Sesungguhnya aku akan menghimpun sisa orang Israel. Saudara, sisa adalah terminologi untuk segelintir umat Tuhan yang setia di tengah-tengah mayoritas umat Tuhan yang tidak setia. Jadi dengan demikian ketika dikatakan kamu sekalian, hai Yakub, diparalelkan dengan yang sisa berarti bukan seluruh umat Allah. Ya. Jadi Tuhan hanya akan mengumpulkan the remnant yang sisa, bukan seluruh umat Allah. Ingat, hanya the remnant yang akan selamat, saudara. Dan saya tidak berbicara tentang keselamatan fisik, saya berbicara tentang keselamatan rohani, ya. Dan di PL digambarkan yang selamat secara rohani itu hanya segelintir. Karena itu disebut yang sisa, the remnant. Jadi di sini Tuhan akan memberikan pengharapan, tetapi tidak kepada semua umat Allah. Hanya kepada mereka yang setia, kepada mereka yang disebut sisa orang Israel, ya, the remnant. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan ternak di tengah padangnya, penuh dengan keramaian manusia. Jadi mereka yang sisa Israel ini kemudian akan dikumpulkan, ya. Jadi Tuhan akan mengumpulkan, mereka akan terkumpul kembali. Tetapi sekali lagi ini adalah apa yang sisa. Nah, kambing domba. Nah, hati-hati saudara ya. Sering sekali kadang-kadang cuma domba yang dianggap sebagai umat yang setia, kambing bukan, tetapi kadang-kadang kambing juga merupakan umat yang setia. Jadi dalam hal ini kambing domba seharusnya adalah umat yang setia ya. Jadi kita harus hati-hati ya di dalam Alkitab.
Setiap bagian bisa memakai ungkapan yang sama, tapi bisa mempunyai pengertian yang berbeda. Jadi kita itu jangan berpatokan, oh kalau domba pasti yang setia, kalau kambing bukan yang setia, tergantung konteksnya. Ya, jadi penulis yang berbeda bisa memakai ungkapan dan ilustrasi yang berbeda dengan definisi yang berbeda. Karena itu kita harus hati-hati ya. Di sini digambarkan aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang. Ya, kambing domba kan kumpul ya, kayaknya harmonis lah ya, karena rada-rada sejenis toh ya kambing domba ya, sehingga mau mengatakan mereka bisa hidup dengan harmonis. Kemudian ayat 13, penerobos akan maju di depan mereka. Saudara, penerobos di sini diidentifikasikan dengan raja dan Tuhan, karena ayat 13, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu pagar dan gerbang dan keluar dari situ. Ingat ya, kota-kota punya pintu gerbang, jadi menerobos berarti bisa keluar ya dari pengepungan misalnya. Nah, raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan di kepala barisan mereka. Jadi penerobos diidentifikasikan dengan raja dan Tuhan, dan penerobos di dalam PL biasanya mengacu kepada Mesias, ya. Dan di sini digambarkan Mesias yang akan membebaskan umatnya. Karena itu kenapa tema kita hari ini adalah dari penghakiman menuju pemeliharaan, ya. Tuhan akan memelihara mereka, menyatukan mereka, ya, dan Tuhan akan menuntun mereka. Oke, saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya. Baik, terima kasih Bu Ina untuk pemaparan penjelasannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa menggunakan reaction, raise hand terlebih dahulu. Lalu nanti kalau saya sudah lihat, saya akan panggil namanya. Sudah ada beberapa yang masuk juga di chat, baik secara japri ke saya, ataupun tadi ada juga yang teman-teman bisa baca juga. Ada pertanyaan Ibu dari Ibu Imelda. Pertanyaannya, apakah kitab Mika ini termasuk ke dalam kitab puisi? Nubuat pada umumnya diberikan dalam bahasa puisi, ya. Jadi kitab nabi-nabi banyak bahasa puisinya. Nubuat-nubuat pada umumnya diberikan dalam bahasa puisi, sedangkan kalau ada bagian narasinya ketika berbicara tentang misalnya apa yang seseorang lakukan. Tapi Mika ini kebanyakan ya isi nubuat. Nubuat itu memang biasanya dalam bahasa puisi, ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, pertanyaan berikutnya. Oke, mungkin ini terkait pembahasan yang tadi sudah Ibu bahas juga, kebanyakan mengenai Allah yang membalas, Allah yang tidak tinggal diam melihat umatnya, baik umatnya yang melakukan perbuatan yang keji, ataupun melihat umatnya yang juga menjadi korban atas perbuatan kejahatan ini. Kemudian Bu, apakah akhirnya kekristenan sendiri mengenal karma, gitu, karena tadi ada kejahatan itu tadi, ra dan ra, tanda kutip, itu, nah apakah itu seperti karma, dan bagaimana penjelasan Ibu? Ada konsep yang sama ya, karma kan memang ada konsep kita menuai apa yang kita tabur. Cuman karma itu digambarkan ada kuasa yang tidak personal yang akan menyebabkan itu terjadi, dan respon manusia tidak akan mengubah apa-apa. Tapi kita berbeda. Allah yang memang betul prinsip keadilan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kalau kita bertobat, hukuman Allah bisa berbeda. Ngerti nggak? Kalau karma kita mau bertobat, kita kagak bertobat, hukumannya pasti udah sama tuh. Udah pasti karmanya seperti itu. Tapi kalau di Alkitab tidak. Bagaimana kita berespon terhadap hukuman Tuhan atau perkataan Tuhan, itu akan membuat respon Tuhan jadi berbeda. Ya, bahkan digambarkan Allah bisa menyesal. Karena itu coba kita lihat apa yang dikatakan di dalam Yeremia. Yeremia 18 ayat 7 sampai 10. Kalau kita mengerti Yeremia 18 ayat 7 sampai 10, maka kita tahu ini sangat berbeda dengan karma. Ya, cuman perbedaannya memang ada maksudnya kita menuai apa yang kita tabur kan, karma pada prinsip itunya sama. Tetapi di dalam hukuman Tuhan, Tuhan berespon. Ya, sehingga Yeremia 18 dari ayat 7. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Akan tetapi apabila bangsa yang kusebutkan itu bertobat dari kejahatannya, aku akan menyesal karena hendak menjatuhkan malapetaka yang kurencanakan terhadap mereka.
Tidak ada hal seperti itu di dalam karma. Dan itu bisa kita lihat pada waktu Niniwe, betul enggak? Niniwe bertobat dan Tuhan tidak jadi menunggang balikan mereka. Ayat 9, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanamnya. Namun apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, menyesallah aku karena kebaikan yang kujanjikan untuk didatangkan kepada mereka. Jadi saudara, ada persamaan dengan karma, kita menuai apa yang kita tabur. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kalau karma itu ditentukan oleh sebuah kuasa yang bukan personal, sehingga tidak ada yang bisa berubah, mau kita bertobat atau tidak, tetapi Tuhan melihat respon kita. Kita melakukan kejahatan, Tuhan murka, kita bertobat, dengan kita tidak bertobat, hukumannya akan berbeda. Ya, jadi kita harus melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang berespon. Jadi tidak seperti karma, apapun yang kita lakukan. Jadi karma itu lebih bersifat fatalisme. Kita Kristen tidak percaya pada fatalisme. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk penjelasannya. Ini di chat sudah ada beberapa yang masuk. Salah satunya ada dari Kristan Reksa. Ada dua pertanyaan, Bu. Mungkin kita mulai dari yang pertama dulu. Dari pembacaan kitab Mika ini, apakah mungkin untuk mengetahui ciri-ciri bagaimana atau siapa atau apa yang Tuhan sebenarnya pihaki? Ada di pihak mana sih Tuhan? Mengingat kita bisa saja mudah melihat suatu bangsa atau bahkan melihat diri kita sendiri sebagai pilihan Allah. Nah, seperti bangsa Israel menghukum karena kebebalan mereka. Tapi di sisi lain Tuhan juga mengutuki bangsa-bangsa lain yang berbuat jahat terhadap Israel misalnya. Jadi memang di sini Tuhan menghukum umatnya, tetapi juga menghukum ya musuh-musuh dari umatnya. Jadi pokoknya bagi Tuhan, Tuhan itu kan tidak karena pilih kasih, misalnya ya, oh kalau benar kagak dihukum. Malahan saudara, prinsip Tuhan, semakin seseorang dekat dengan Tuhan, semakin Tuhan akan menghukum dengan berat. Ya, jadi tentu saja bangsa-bangsa lain berdosa akan Tuhan hukum, tapi umat yang berdosa Tuhan akan hukum dengan lebih berat. Dan di sini lebih banyak ditujukan kepada umatnya, ya. Jadi lebih banyak ditujukan kepada umatnya. Jadi Tuhan sedang berbicara akan menghukum Samaria dan Yehuda. Tapi intinya ya siapa saja yang salah ya Tuhan akan hukum dong. Dia kan adalah Allah yang adil. Dan sekali lagi prinsipnya saudara ya, semakin kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menuntut hukuman yang lebih besar. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan nanti akan menghukum umat Tuhan itu dengan lebih ringan ya ketika kita berdosa, terutama kalau kita tidak memiliki iman yang sejati. Saya tunjukkan misalnya Amos 3 ayat 2. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, karena memang umat Tuhan hanya satu bangsa, bangsa Israel. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Tentu saja bukan berarti bangsa-bangsa lain kalau berdosa tidak akan dihukum, tapi terutama Tuhan akan menghukum umatnya. Baik, terima kasih Ibu. Itu pertanyaan yang pertama berarti ya terkait bagaimana kita mengetahui Allah di pihak mana. Amos 3 ayat 2 ini cukup merangkumnya. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Jika demikian, bagaimana prinsip menghakimi yang baik atau yang benar atau yang sehat? Mengingat di satu sisi ada simplifikasi tentang jangan menghakimi yang bermasalah. Namun begitu mudah juga kita tuh menghakimi sama kita tentang apa yang seharusnya dilakukan atau sesuatu yang benar harusnya gitu. Nah, apakah lebih baik membiarkan Tuhan saja yang menghakimi? Dan apakah boleh kita menghakimi kalau kita tuh sudah mencapai standar moral tertentu? Atau ya sebaiknya kita menunda penghakiman sebisa mungkin? Saudara hidup mau tidak mau harus menghakimi dong. Saya sebagai guru kalau tidak boleh menghakimi, semua mahasiswa dapat 100. Ya di dalam kehidupan tidak mungkin dong kita tidak menghakimi ya, sehingga menghakimi adalah bagian dari kehidupan ya. Dan bahkan Tuhan Yesus ingat nggak mengatakan kalau ada saudara kita yang berdosa kita wajib menegur apa enggak? Kita wajib menegur. Empat mata kalau dia tidak bertobat kita ajak satu atau dua orang lagi masih tidak bertobat kita bawa ke jemaat. Jadi kita wajib menegur loh. Ya karena ingat kalau satu orang berdosa, seluruh masyarakat ikut berdosa. Karena bagi Tuhan, kalau sampai ada orang berbuat jahat seperti itu, berarti selama ini kamu tidak melakukan fungsimu untuk menegur dia.
Dan untuk itu kamu juga ikut berdosa. Jadi jelas kita harus menegur. Cuman yang Tuhan Yesus mau ajarkan adalah ukuran yang sama yang kamu pakai, itu yang akan dipakai untukmu. Jadi hati-hati, pakailah sesuai dengan ukuran yang kamu pakai untuk dirimu. Sehingga prinsip Tuhan Yesus yang sangat baik, lakukanlah kepada orang lain apa yang kamu mau orang lain lakukan. Jadi kalau kamu dituduh, kamu maunya apa? Orang mendengarkan dong penjelasan kamu. Tidak berprasangka, kemudian langsung melihat yang terburuk. Nah, kita juga melakukan kepada orang lain. Berikan waktu untuk penjelasan. Jangan cuma mendengar dari satu sisi misalnya. Ya, pakai ukuran yang kamu pakai untuk dirimu sendiri. Kan kecenderungan kita ya, contoh sederhana saja, kita terlambat 30 menit, oh enggak apa-apa ya, aku terlambat, orang lain terlambat 5 menit, kita mencak-mencak. Kan enggak fair dong, ngerti enggak? Jadi ukuran yang kita pakai untuk diri kita, nah itu yang seharusnya kita pakai untuk orang lain. Tapi jelas saudara ya, kita harus menghakimi, hidup bagaimana bisa tidak menghakimi sih? Berarti kamu nggak pernah mendidik anak dong, tidak pernah jadi bos, perbuatan anak buah seperti apapun tidak kamu marahi, bisa jadi berantakan tuh departemen kamu, ya. Jadi nggak mungkin kita tidak menghakimi. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Kami siap untuk marah-marah. Oh enggak ya. Baik. Ada yang mau langsung tanya dulu, ada yang raise hand. Mungkin kita kasih kesempatan kepada Erika Deborah, silakan. Ya, terima kasih Kak Stevina, terima kasih juga Ibu Ina untuk penjelasannya. Ada dua pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama adalah, kan tadi dijelaskan bahwa Mika sendiri melayani pada masa pemerintahannya Yotam dan Hizkia begitu ya Bu. Itu yang saya ketahui ketika masa itu terjadi, Israel memang sedang dalam masa vakum daripada penjajahan. Sehingga sebenarnya bangsa ini berpotensi untuk bangsa Israel sendiri berpotensi untuk menjadi bangsa yang besar, tetapi ternyata ada nubuat yang diberikan oleh Mika yang menyatakan bahwa bangsa Israel atau bangsa Yehuda ini akan dilakukan penghukuman gitu. Sebenarnya apa yang dinamika apa yang sebenarnya yang terjadi di dalam kitab Mika sehingga membuat kitab ini menjadi berbeda dengan kitab-kitab nabi yang lain yang juga menubuatkan penghukuman dan lain sebagainya. Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, tadi menarik karena Bu Ina sempat singgung mengenai quotes-nya Lord Acton yang bilang power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Berkaitan dengan itu tadi ya, bahwa bangsa Israel sedang vakum di dalam masa penjajahan, tapi kemudian melakukan tindakan-tindakan yang jahat di mata Allah. Maka apakah kemudian apakah kemudian tidak perlu ada sebuah kuasa atau kita apakah kemudian kebaikan itu tidak bisa ditunjukkan ketika kita menerima atau mendapatkan sebuah privilege gitu berkenaan dengan yang kondisi bangsa Israel tadi. Dan yang ketiga terakhir Bu, Mika itu secara struktur punya dua yang saya tangkap tadi dari penjelasan Ibu. Yang pertama adalah penjelasan mengenai hukuman dan alasan mengapa kemudian bangsa tersebut menerima hukuman, lalu ada keterangan mengenai pengharapan akan keselamatan yang diberikan oleh Shepherd King gitu ya, oleh raja dan raja tersebut datang untuk merestorasi keadaan. Bagaimana kemudian kita nggak salah tangkap mengenai hal ini dan berpikir bahwa toh juga seberat apapun dosa itu dilakukan, Allah akan tetap memberikan pengampunan begitu. Biar tetap memperhatikan bahwa pertobatan itu juga tetap penting. Gitu. Terima kasih. Oke, kalau mengatakan kalau pada waktu itu Yehuda itu tidak dijajah, salah. Pada waktu itu yang menjadi adik kuasa adalah Asyur. Walaupun nanti Asyur tidak menghancurkan Yehuda, tetapi Yehuda pun hanya bisa tidak dihancurkan Asyur karena membayar upeti. Ya, jadi dalam hal itu karena itu kenapa zaman Hizkia ketika kemudian Hizkia berhenti membayar upeti, bahkan Hizkia juga awalnya membayar upeti dan kemudian Asyur datang untuk untuk mengepung, tetapi Tuhan kemudian kan yang mematikan 185.000. Jadi adik kuasanya adalah Asyur pada waktu itu ya. Jadi Yehuda tidak dalam keadaan jaya. Saudara, Yehuda itu atau kerajaan Israel itu cuman benar-benar berjaya itu pada waktu Daud dan Salomo. Sejak itu karena juga dosa Salomo, pada zaman Rehabiam saja mereka sudah kalah dengan Mesir dan sebagainya. Jadi pada dasarnya mereka itu kemudian selalu hidup harus membayar upeti kepada adik kuasa.
Nah, kitab nabi-nabi memang pada dasarnya menunjukkan penghakiman. Apa bedanya? Biasanya detil ya. Jadi kadang-kadang ada detil yang lebih, misalnya Amos banyak berbicara tentang penghakiman kepada bangsa-bangsa lain. Kalau ini lebih banyak kepada Israel. Dan memang ada kitab-kitab yang lain juga memberikan penghakiman terhadap Israel. Jadi perbedaannya cuma di detilnya ya. Sehingga kita kemudian melihat penghakiman seperti apa, kepada siapa Tuhan menunjukkan penghakiman itu. Nah, itu bisa berbeda-beda di dalam kitab nabi-nabi yang berbeda. Walaupun prinsip penghakiman itu adalah prinsip yang umum dalam kitab nabi-nabi. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak selalu memberikan nabi-nabi, saudara. Jadi nabi-nabi itu tidak selalu sama banyaknya pada setiap masa. Tuhan terutama mengirim nabi-nabinya ketika umat tidak taat. Ya, karena itu biasanya sebelum kehancuran utara maupun selatan, nah itu yang Tuhan lebih banyak mengirimkan nabi-nabinya. Karena itu tidak mengherankan isi ucapan nabi-nabi kebanyakan adalah penghakiman. Walaupun ya setelah penghakiman tentu saja Tuhan akan memberikan pengharapan ya. Jadi karena itu kenapa isi nabi-nabi pada dasarnya itu adalah penghakiman. Nah, bagaimana dengan kuasa yang korup? Apakah kita tidak bisa diberikan kuasa? Karena itu, kerajaan Daud yang menjadi raja utamanya adalah Allah. Berbeda dengan kerajaan bangsa-bangsa lain, raja manusianya mempunyai kuasa absolut. Tapi kerajaan Israel tidak. Kerajaan Israel harus tunduk di bawah hukum Tuhan, yang menjadi raja utamanya adalah Israel. Jadi kerajaan Israel, saudara, berbeda dengan kerajaan lain-lain. Ya, jadi raja Israel tidak mempunyai kuasa yang absolut, dan itu pun raja tetap bisa melakukan kejahatan yang mengerikan, apalagi raja-raja bangsa lain. Jadi kita harus mengerti bahwa kerajaan kita berbeda, tapi juga kalau kita melihat sekarang gereja, karena itu Tuhan tidak memberikan gereja di bawah kuasa satu orang. Paulus menunjukkan gereja itu harus dipimpin oleh sekelompok penatua yang terdiri dari dua jenis penatua. Penatua yang mengajar, itu yang kita sebut hamba Tuhan, dan penatua yang memerintah, yaitu penatua yang bukan hamba Tuhan full time. Jadi saudara, Tuhan mengerti kecenderungan manusia untuk ya kalau berkuasa melakukan kejahatan. Karena itu kenapa gereja itu kepalanya memang cuma satu, yaitu Yesus, tapi gereja lokal tidak di bawah kuasa satu orang. Ya, jadi di bawah kuasa para penatua, dan itu adalah cara Tuhan. Supaya apa? Supaya ya jangan terjadi seperti kalau seseorang itu mempunyai kuasa yang absolut. Bagaimana soal pengampunan? Apakah bisa kemudian orang akan berpikir yang penting toh diampuni? Saudara ingat tadi saya mengatakan ya, ketika Tuhan berbicara mengenai akan mengumpulkan hanya yang sisa. Hanya yang sisa artinya apa? Hanya yang bertobat, hanya yang setia, yang kemudian bertobat, yang akan Tuhan ampuni. Tidak seluruh loh ya. Jadi hati-hati loh ya, tidak seluruh umat Tuhan itu diampuni. Dan itu kenapa tadi saya mengatakan digambarkan mereka itu tidak akan mendapat warisan di langit baru dan bumi baru. Bahkan di dalam perjanjian lama yang sisa itu hanya sedikit sekali. Segelintir. Karena itu kenapa disebut yang sisa. Saya bacakan lagi pasal 2 ayat 12. Sesungguhnya aku akan mengumpulkan kamu sekalian, hai Yakub. Memang kelihatannya semua Israel, tapi paralelnya, sesungguhnya aku akan menghimpun sisa orang Israel. Karena itu saudara ya, terutama bahasa puisi sering sekali diberikan dalam paralel. Paralel itu mau menyatakan hal yang sama, kadang-kadang dengan bahasa yang mirip, kadang-kadang dengan bahasa yang berlawanan. Kita harus selalu melihat paralelnya untuk mendapatkan pengertian yang lebih benar. Di sini kamu sekalian, hai Yakub, diparalelkan dengan sisa orang Israel. Jadi yang Tuhan himpun hanya mereka yang setia. Hanya mereka yang mencari Tuhan, hanya mereka yang sungguh-sungguh memiliki iman dan bertobat. Ya, jadi ini sama sekali tidak seharusnya kita kemudian menganggap, nggak apa-apa toh pada akhirnya diampuni. Enggak loh ya. Hanya yang sisa yang akan Tuhan ampuni. Oke, masih ada. Masih ada Bu beberapa. Terima kasih Bu Inawati. Tadi kalau misalnya masih ingin bertanya lagi, mungkin boleh angkat tangan lagi. Nah, yang berikutnya ada Elizabeth yang akan juga langsung bertanya kepada Ibu Inawati. Ada Elizabeth, dipersilakan.
Halo, selamat malam Ibu. Ini Ma- mati. Aduh, ini harusnya dimatiin aja ya kameranya. Mohon maaf. Iya Bu, ini masih terkait corporate solidarity yang tadi Ibu Ina sampaikan. Bagaimana kemudian kita secara penerapannya gitu ya Bu, karena kita tahu bahwa tadi kita melihat baik itu hukuman maupun berkat eh, atas satu orang bisa berdampak kepada komunitasnya, misalnya seperti itu. Apakah kemudian tepat atau bijaksana jika kita jadi kemudian punya motivasi baik itu untuk menasihati seseorang atau untuk kemudian berbuat baik, kita jadi punya motivasi, oh perbuatan aku ini nanti akan punya dampaknya dengan komunitasku. Apakah tepat kita kemudian punya pemikiran seperti itu, mengingat ya sebetulnya pada bagian Alkitab lain, misalnya pada bagian Roma, juga dikatakan ya setiap orang akan dimintakan pertanggungjawab ya atas perbuatannya sendiri. Seperti itu Bu kira-kira. Terima kasih Bu, terima kasih Evin. Tentu saja tepat ya, kita memikirkan dampak kita terutama kepada keluarga kita. Aduh, kalau aku berdosa begitu dampaknya kepada keluargaku seperti apa ya? Dampak kepada masyarakat seperti apa dong? Tentu saja itu merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi itu ya, apa membatasi kita supaya kita itu kemudian jangan berbuat dosa karena dampaknya ternyata tidak pada diri kita. Apalagi kalau kita adalah orang tua, itu dampak kepada anak itu luar biasa. Ya, ingat dikatakan Tuhan akan membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Kenapa keturunan ketiga dan keempat? Karena itu adalah keturunan di mana seseorang akan melihat di masa hidupnya. Saudara, biasanya kita tidak lihat sampai keturunan kelima, karena itu keturunan kelima tidak ada sebutan kan. Keturunan kedua anak, ketiga cucu, keempat cicit, keturunan kelima kagak ada kan. Karena kita tidak sampai melihat keturunan kelima. Jadi ketika Tuhan mengatakan akan membalaskan sampai keturunan ketiga dan empat, Tuhan mau mengatakan, kamu tidak setia kepadaku, kamu lihat loh ya, pembalasanku, keadilanku, hukumanku, ya dengan mata kepalamu sendiri, apa yang akan terjadi kepada anak cucu cicitmu. Ya, sehingga tentu saja kita perlu memikirkan dampaknya. Tapi corporate solidarity bukan berarti tidak ada tanggung jawab tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab itu ada. Karena itu coba lihat dosa Akan. Gara-gara dosa Akan seluruh Israel Tuhan hukum sehingga mereka berperang dengan Ai kemudian kalah. Tapi Akan dan keluarganya Tuhan kemudian hukum dengan lebih berat kan. Mereka dirajam sampai mati dengan batu dan dibakar, saudara. Jadi Akan dengan keluarganya ya karena memang biasa sekali lagi saya mengatakan kalau Tuhan menghukum bisa dengan keluarga ya, tetapi kalau hakim yang menghukum Tuhan tidak memberikan kuasa tersebut, tapi berarti ada tanggung jawab pribadi. Jadi bukan berarti cuma ada corporate solidarity, tidak. Ada tanggung jawab pribadi di mana tentu saja kita yang melakukan akan diminta tuntutan yang lebih besar, tapi kita semua juga harus ikut bertanggung jawab. Itu yang disebut corporate solidarity. Ya, jadi bukan berarti menghilangkan tanggung jawab pribadi ya. Baik, terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bebet. Nah Bu, tadi terkait penghukuman juga, ini ada beberapa pertanyaan yang saling terkait penghukuman. Ada yang bertanya, Bu, kalau hukuman Daud tetap dijalankan, meski sudah bertobat. Tetapi saat Niniwe bertobat, itu tidak jadi dihukum. Nah itu gimana penjelasannya Bu? Pertama ingat ya, saya mengatakan semakin orang yang dekat dengan Tuhan, hukumannya semakin berat atau semakin ringan. Semakin berat Daud itu Berat orang yang Bu. dekat dengan Tuhan. Tapi sebenarnya di dalam hukuman Tuhan terhadap Daud pun Tuhan beranugerah. Harusnya Daud dihukum mati loh. Berzina bisa dihukum mati, membunuh Uria jelas dia harus dihukum mati, dan Nathan berkata dia tidak akan dihukum mati. Ya, walaupun hukumannya lebih mengerikan tuh, empat anaknya tuh mati di bawah pedang. Ya, jadi dalam hal itu masuk akal dong kalau Daud dihukum dengan lebih berat. Ya, Niniwe itu kan adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan ketika disuruh bertobat, mereka bertobat. Karena itu kenapa Tuhan tidak menghukumnya. Jadi saudara memang kita umat Allah akan dihukum dengan lebih berat loh ya. Terutama ketika kita tidak beriman ya dibandingkan dengan mereka yang bukan umat Tuhan. Jadi sebenarnya hukuman yang paling berat itu akan kalau kita berbicara tentang dosa yang sama adalah orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh beriman. Itu mengerikan. Hukumannya akan lebih berat daripada mereka yang bukan Kristen yang melakukan dosa yang sama.
Nah, untuk kita yang sungguh-sungguh beriman, memang nantinya kita tidak akan dicampakkan ke dalam neraka, tetapi semua perbuatan kita akan diperhitungkan di dalam upah. Jadi memang kita ya tidak akan dihukum, tetapi bisa kalau kita banyak melakukan kejahatan ya akhirnya tidak dapat upah. Nah, Bu, ini nyambung juga nih, Bu. Ada yang bertanya, kalau gitu, Bu, bisa nggak orang yang tadinya menabur kejahatan itu jadi menuai hal yang baik karena bertobat? Bisa dong, bisa. Tetapi tidak serta-merta ketika seseorang bertobat berarti dia tidak harus menanggung konsekuensi kejahatan yang dulu ya. Tidak serta-merta. Tentu saja bagaimana Tuhan menghukum di dalam kehidupan ini itu urusan Tuhan, dan hukuman Tuhan itu biasanya juga penuh dengan anugerah ya. Dan biasanya Tuhan tidak menanggungkan seluruh hukuman kepada kita, karena kalau Tuhan menanggungkan seluruh hukuman dosa kepada kita ya kita semuanya sudah tergeletak ya. Tetapi Tuhan juga tidak berkewajiban kalau kita bertobat berarti konsekuensi dosa itu tidak akan kita tanggung. Contoh yang sangat sederhana ya. Misalnya seorang Kristen, seorang gadis Kristen hamil di luar pernikahan dan akhirnya bertobat. Kira-kira kandungannya kempes nggak? Belum pernah tuh dengar ya. Jadi kandungannya kempes kan? Berarti konsekuensi dosa tetap harus ditanggung. Ya, jadi ada konsekuensi-konsekuensi dosa yang tetap harus kita tanggung walaupun kita bertobat. Ya tergantung Tuhan sih, ya. Baik Ibu, terima kasih. Berarti ini pertanyaan dari Christina terkait apakah Tuhan bisa membalikkan hati manusia dari yang jahat menjadi bertobat? Ya tentu saja bisa dong. Kalau Tuhan kagak bisa, bertobat. Baik, terima kasih pertanyaannya dan jawabannya juga Ibu Ina. Lalu yang berikutnya Bu, ini ada pertanyaan teologia sukses. Bagaimana soal ekstrim lain selain teologi sukses, yaitu khotbah yang isinya penghakiman dan dosa-dosa saja. Jadi tidak ada berita anugerah atau kabar baik atau pengharapannya, sehingga jemaat itu sepertinya ditakut-takuti padahal Allah itu penuh kasih karunia dan pengampunan. Ya, karena itu sebenarnya khotbah yang memang harus seimbang dong. Masa ada penghakiman terus ya. Jadi kita harus ya seimbang. Ya karena kan kita seharusnya mengajarkan semua firman Tuhan. Firman Tuhan ada anugerah, ada pengampunan, ada perintah, ada penghakiman. Ya semuanya harus kita ajarkan dong. Mana boleh cuman ya yang kita suka aja yang kita ajar. Jadi itu juga salah ya. Jadi dalam hal itu ya tentu saja ya seorang pengkhotbah yang baik adalah seorang pengkhotbah yang akan mengajarkan seluruh prinsip yang Tuhan berikan dalam Alkitab. Jadi kita seharusnya mengajarkan seluruh prinsip yang Tuhan berikan dalam Alkitab itu kepada jemaat. Bukan cuma doktrin-doktrin yang kita suka atau kita pikir doktrin-doktrin yang jemaat suka. Karena itu ingat gak? Alkitab mengatakan ya, jadi baik Musa maupun Wahyu, coba kita lihat di akhir Wahyu karena itu para ahli mengatakan berarti berlaku untuk seluruh Alkitab ya. Perkataan Tuhan adalah ini. Perkataan Tuhan ya di bagian akhir dari kitab Wahyu. Kita lihat Wahyu 22 ayat 18 ya, Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Kita tidak boleh menambahkan, kita tidak boleh mengurangi. Jadi kalau kita cuma khotbah tertentu, artinya kita mengurangi. Udah tuh menguranginya banyak lagi kan? Ya enggak? Kan enggak boleh. Ya, tidak boleh menambahkan, tetapi juga tidak boleh mengurangi. Baik, Bu. Terima kasih untuk penjelasan bagian itu. Nah, ini ada juga yang bertanya, Bu, Ibu tadi berkata prinsip keadilan adalah mata ganti mata. Nah, untuk kasus negara yang berperang saat ini, apakah berlaku juga mata ganti mata? Lalu bagaimana kita bisa melihat prinsip keadilan dari negara yang berperang saat ini, Bu? Nah, mata ganti mata artinya tidak boleh main hakim sendiri ya.
Jadi seharusnya memang hakim yang memutuskan. Cuman kalau negara ya memang sulit. Tapi kalau saya bayangkan negara ya mungkin ya PBB kali ya, meminta keadilan kepada PBB karena kan kita sekarang kan diatur oleh PBB. Tetapi memang saya rasa negara kalau memang lawannya melakukan sesuatu yang parah ya biasanya akan mata ganti mata sih. Ya enggak. Tetapi memang sebenarnya tujuan Tuhan adalah hakim yang kemudian memutuskan. Jadi paling bagus kalau karena kan ada PBB yang mengatur negara-negara, ketika kemudian sebuah negara melakukan kelaliman kepada kita, ya kita serahkan kepada PBB misalnya untuk memberikan sanksi. Karena mata ganti mata itu, saudara, sekali lagi itu adalah hakim yang memutuskan hukuman seperti apa, bukan kita main hakim sendiri. Baik, terima kasih Bu. Ini ada lanjutannya lagi. Jadi kalau tadi Ibu bilang Israel itu menjadi adik kuasa hanya pada zaman Daud dan Salomo, lalu setelah itu menjadi kerajaan yang lemah, lalu membayar upeti. Nah, apakah masa setelah Salomo sampai saat ini, ketika mereka sudah jadi negara itu, mereka pun sebenarnya memang lemah? Apakah itu berarti mereka belum bertobat juga? Dan perlukah kita juga menegur atau menghakimi mereka? Atau berbedakah Israel pada zaman Alkitab dengan Israel sebagai negara saat ini? Ya, sangat berbeda. Israel sekarang bukan umat Allah. Orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus, kata Paulus, mereka seperti cabang-cabang yang dipatahkan. Mereka tidak lagi menjadi umat Allah. Kita jangan samakan negara Republik Israel sekarang dengan Israel PL. Ya, Israel PL Yehuda itu klimaksnya pada kerajaan Allah Yesus, kerajaan Mesias, bukan pada negara Republik Israel. Jadi harusnya kita melihatnya itu apa klimaksnya kan Tuhan mengatakan kepada Daud bahwa nanti keturunannya akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Jadi klimaksnya adalah pada Yesus. Tidak ada kaitannya dengan Israel yang sekarang. Ya, dan tentu saja kerajaan Yesus nanti akan menjadi kerajaan yang paling berkuasa atas langit baru dan bumi baru. Tapi sementara ini kerajaan Yesus itu bersifat rohani. Jadi Yesus bertahta di surga, tidak ada tanahnya, ya, tidak ada tanahnya. Jadi sekali lagi disamakan dengan Irak yang sekarang negara ini bukan umat Allah. Walaupun saya juga percaya bahwa Tuhan menganggap mereka juga lebih spesial dari bangsa-bangsa lain. Sekarang yang paling spesial adalah kita, gereja. Gereja tentu saja terdiri dari umat PL dan umat PB, ya, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ya, tetapi di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, ya saya sih melihat Tuhan ada khususnya kepada Israel, karena bagaimanapun mereka adalah keturunan fisik Abraham, ya. Dan sepertinya Alkitab mengatakan nanti mereka banyak dari mereka yang akan percaya kepada Kristus. Terima kasih Bu penjelasannya. Sedang panas-panasnya saat ini. Nah, ini mungkin juga ada pertanyaan berikutnya terkait Mika 2 ayat 12 itu. Ini ada hubungannya juga dengan perjanjian lama, ya tentu saja. Ada kaitannya kah dengan limited atonement? Mika 2 ayat 12 tentu saja ya, maksudnya prinsip Tuhan itu berlaku. Jadi berarti yang selamat itu, yang ditebus itu cuman mereka yang setia itu, yang sisa Israel. Berarti kita akan mengatakan Yesus mati hanya untuk sisa Israel itu, bukan seluruh Israel pada zaman itu. Ya, doktrin tentu saja berlaku untuk keseluruhan. Ya. Jadi kita akan melihat limited atonement kan artinya Yesus hanya mati untuk orang-orang yang memiliki iman yang sejati. Nah, yang di sini yang memiliki iman sejati hanya yang sisa. Ya, berarti kalau kita memakai bahasa limited atonement ya Yesus cuma mati untuk mereka, tidak mati untuk seluruh kaum Israel. Terima kasih Bu. Berikutnya lagi ada pertanyaan. Bu, kalau gitu bagaimana kita dapat mengetahui ajaran palsu yang disampaikan oleh nabi palsu, khususnya kalau kita adalah orang awam? Kan punya Alkitab walaupun orang awam. Ya cocokin dong dengan Alkitab pengajarannya benar apa enggak. Kalau enggak ngerti ya tanya kepada misalnya hamba Tuhan. Tapi kan karena itu kita itu bertanggung jawab loh ya untuk mengerti apa ajarkan Alkitab. Sehingga ketika ada ajaran yang salah, kita itu kemudian bisa merasa ada sesuatu yang
Saudara, kan dia belajar tentang uang palsu, dia belajar tentang uang asli. Kalau dia benar-benar mengetahui uang asli seperti apa, begitu uang palsu datang, dia tahu palsu. Begitupun juga kita, kalau kita tahu pengajaran Allah yang benar, begitu ajaran kita bisa sense ya, wah ini kayaknya ada something wrong dah. Mungkin kita tidak bisa mendetilkannya karena kita bukan hamba Tuhan, tapi kan kita kemudian bisa ada sense sesuatu dan mungkin kemudian bertanya kepada hamba Tuhan. Tapi kan kita sudah punya Alkitab, saudara, jadi tidak ada excuse ya bahwa kita tahu pengajaran itu salah atau benar. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ini juga sekaligus mengencourage kita untuk setia ikut GCLC supaya terus belajar dan bertanggung jawab terhadap pertumbuhan iman kita. Terima kasih Bu. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Bisa secara langsung atau mungkin juga. Oh, ini ada lagi Bu pertanyaan. Jadi gimana ya Bu baiknya kita menyikapi setiap negara yang berperang dengan alasannya masing-masing ini? Ya kita lihat secara politik lah, secara politik, secara etika. Bisa dilihat secara teologis. Karena tidak ada negara yang adalah teokrasi di bumi sekarang ini, ya. Jadi kita lihat secara etika, secara politik, apa yang mereka lakukan benar atau tidak. Jadi tidak usah dikaitkan dengan iman. Pernyataan yang sangat menarik Bu, terima kasih. Sejauh ini dari pertanyaan di chat sebenarnya sudah saya bacakan. Apakah ada teman-teman yang mau langsung bertanya lagi? Oke, ada one new message. Oke Bu, ada. Itu dari Ibu Ita Tarigan. Ibu, di masyarakat ada hukum tabur tuai. Bagaimana hukum tabur tuai ini menurut kekristenan? Yang kalau kita berbuat baik, kita dapat yang baik. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita tidak melakukan kejahatan, tapi kita akan ada dampaknya. Nah, orang yang berbuat jahat sekitar kita itu bukannya itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan ya, Bu? Nah, dalam hal itu memang ya, kalau tabur tuai yang sempurna, kita misalnya benar-benar mendapatkan persis yang kita lakukan. Tapi saudara, kita harus mengerti bahwa keadilan tidak akan terjadi sepenuhnya di bumi ini. Saudara tahu nggak Allah menyerahkan bumi ini ke dalam tangan siapa? Allah menyerahkannya ke dalam tangan si jahat. Ya, karena itu saya tunjukkan misalnya ya, ada dua bagian, Efesus 2 ayat 1 dan 2. Efesus 2 ayat 1 dan 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu menaati penguasa kerajaan angkasa. Itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Lihat nggak? Kamu di sini dikatakan mentaati penguasa kerajaan angkasa. Siapa penguasa kerajaan angkasa? Si iblis, ya. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, kalau dunia Allah serahkan kepada si jahat, walaupun tentu saja Allah yang Maha Kuasa, tapi pada dasarnya Allah menyerahkan pada si jahat, kira-kira banyak keadilan atau ketidakadilan? Pastinya banyak Ketidakadilan. Jadi tidak usah heran ya. Jadi tidak usah nanya, Tuhan kok nggak adil. Memang Tuhan sudah menyerahkan si jahat. Keadilan yang penuh akan kita dapatkan pada waktu penghakiman, tidak di dalam kehidupan ini. Jadi tidak usah heran kalau di dalam kehidupan ini kita berbuat baik, kok kita ditimpa atau ditimpa kejahatan. Tapi ditimpa kejahatan seperti Ayub bisa karena Tuhan sedang mendidik kita atau membentuk kita, ya. Terima kasih Bu. Mari terus kita bersabar ya teman-teman. Jadi orang percaya udah hukumannya lebih berat, ketidakadilan tetap aja kita terima. Mari kita terus tabah. Adakah pertanyaan lagi terkait kitab Mika ini? Ya nggak usah, kita di surga, bukan di sini. Kalau kita mengharapkan ya jangan jadi orang percaya. Orang percaya pengharapannya itu di langit baru, bumi baru. Noted. Baik, pengharapan kita itu ya teman-teman. Ada lagi kah pertanyaan?
yang terkait dengan kitab Mika ini, atau mungkin tadi dari penjelasan-penjelasan Bu Ina itu membuat teman-teman mungkin juga bertanya-tanya atau gelisah. Tuh. Pertanyaan apapun itu silakan ditanyakan teman-teman, kita sama-sama belajar. Jadi tidak ada pertanyaan yang mungkin terlalu remeh atau gini aja ditanya. Enggak, semuanya sama-sama penting karena kita belajar. Oke, ada komentar dari Abang Harlinton. Kata dosen saya dulu, keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi. Wow. Dan sebenarnya pengkhotbah sudah mengatakan bahwa di tempat pengadilan ada ketidakadilan. Itu perkataan pengkhotbah sebenarnya. Ya, Bu. Jadi itu ada juga ya di pengkhotbah. Oke, ada lagi kah mungkin? Tadi juga Elizabeth meng-highlight quote Ibu, hukuman Tuhan juga penuh dengan anugerah. Dengan penuh tangisan Elizabeth mengirimkan chat ini. Ada lagi kah teman-teman? Kalau tidak ada, kita mempersilakan Bu Ina untuk menutup kita di dalam doa. Dan kita bisa ketemu lagi minggu depan di hari Rabu jam 7 malam. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh melihat Mika 1 dan 2. Dan biarlah peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan juga boleh kami perhatikan. Karena bisa saja kami juga melakukan kesalahan seperti umat-umat tersebut. Karena itu biarlah kami juga merefleksikan diri kami, supaya kami kemudian boleh bertobat kalau kami juga melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Tetapi jika kami menjadi dalam tanda kutip orang dianiaya, biarlah kami boleh mendapat penghiburan, walaupun betul keadilan yang sempurna tidak akan kami dapatkan di dalam kehidupan ini, tetapi Engkau Tuhan adalah Tuhan yang membela yang lemah. Karena itu kiranya kami boleh bersandar kepadamu, kami boleh memohon belas kasihan-Mu, supaya kemudian kami juga boleh melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.